Indonesia, a country with rich natural resources, has 37 provinces. One of them is South Sumatra. South Sumatra is a province in Indonesia located in the southern part of the island of Sumatra. The capital city of South Sumatra is in the city of Palembang. Various tribes and cultures merge into one Palembang city. The progress of the city of Palembang supports and offers progress in the field of education, especially universities. Welcome to MDP University. Welcome to Multidata Palembang University. I am Johannes Petrus as the Rector of MDP University. As a pioneer in the field of computer education in Palembang, South Sumatra, Indonesia, we always develop ourselves with various scientific innovation on a national and international scale. Technology and business are two things that cannot be separated to support economic development. So they always be our main concern. We will always contribute to develop human resources by creating quality graduates who are competent in their fields, both in national and international. Since the beginning, MDP University has always strived for the best achievements. Number 1 private university in South Sumatra, ranked by Webometric in 2020 with 6 study programs: informatics, information system, electrical engineering, informatics management, and accounting. Spread across 2 faculties: computer science and engineering faculty, economic and business faculty. At MDP, students are given knowledge and education and experience to be able to face the outside world after completing their studies. We also collaborate with international and local organizations and institutions. Member of Asia Technology University Network, Wusong University, Korea, University of Economic and Law, Vietnam, University Malaysia Pahang, local university partners, synergy with industrial sectors. We also provide our students with various facilities and activities so they can develop both academically and non-academically. MDP University, Innovation Today and Tomorrow. Hai semuanya, selamat pagi. Kembali lagi di MDP TV, tentunya di program MDP Business Lab. Teman-teman semuanya dan MDP People, podcast kita kali ini akan membahas mengenai bagaimana cara mengembangkan karir hingga sukses. Dan podcast ini juga cocok untuk anak-anak muda yang bingung nih, mulai karir dari mana. Dan sekarang Nabila sudah bersama narasumber kita pada kali ini. Beliau merupakan seorang Training and Development Manager Tamrin Group. Halo Kak Marianta, selamat pagi. Halo pagi Nabila. Wah, luar biasa sekali ya. Betul sekali Kak. Kalau boleh tahu gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik, tentunya dengan kondisi terbaik ya. Iya betul. Boleh Kak perkenalan terlebih dulu dengan teman-teman semuanya dan MD People yang sudah nonton podcast kita pada kali ini. Oke, baik. Halo MDP TV, Kampus Inovasi, ini luar biasa sekali. Terima kasih sudah mengundang saya gitu ya. Perkenalkan, nama saya Malianto. Kebetulan saya di Tamrin Group itu memegang divisi di Training and Development. Dan berbicara mengenai pribadi saya, kebetulan saya merupakan certified trainer di MWS itu dari Bapak Antonio Deo Martin.
terus juga certified trainer di Marvelous Institute dan juga BNSP. Biasanya kan kalau guru ini kan diakui oleh negara gitu ya. BNSP pun trainer juga seperti itu, Nabila. Terus juga tercertified di Service Quality Center, ini anak perusahaan Singapore Airlines. Senang sekali saya belajar di sana, dan juga kita juga aktif sebagai dosen praktisi di FISIP Unsri, terus juga di MUSI, dan di sini pun juga kita membantu untuk para mahasiswa Wah, luar gitu. biasa sekali ya, Kak. Kalau boleh tahu kesibukan Kak Iya. Malik sekarang apa, Kak? Kesibukan sendiri selain saya bekerja di Tamrin Group kurang lebih sudah 15 tahun. Tentunya mengawali karir dari titik staf terlebih dahulu sampai manajer kurang lebih sekitar 15 tahun. Selain aktif di training and development, memberikan pelatihan baik dari knowledge, skill, dan juga attitude. Saya juga tergabung di HR Sriwijaya. Jadi ada sekitar 250-an orang yang tergabung HR Sriwijaya. Jadi kita ingin ketika ada keluhan gitu ya, ketika ada peluang atau segala macam, biasanya kita sharing, berbagi di situ. Bahkan kemarin kita datang ke kampus MDP selama 2 hari itu membekali teman-teman yang udah mau lulus nih, agar Oke. mereka bisa mendapatkan karir terbaik, dan juga sekaligus kami pun merekrut orang juga sebenarnya. Oke. Gitu. Baik. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan inti nih ya, Kak, boleh Oke. dong diceritakan dulu pengalaman dari background Kak Malik yang Pengalaman pasti. sendiri ya. Iya. Kalau berbicara mengenai pengalaman, memang basically saya dari lulusan sarjana ekonomi manajemen, terus juga saya ini tertarik sekali dengan SDM. Jadi bagaimana mengembangkan di satu perusahaan gitu ya, mengelola SDM dengan baik, terutama dengan pelatihan dan juga mengisi gap kompetensi antar karyawan gitu ya. Biasanya sih kita dari unit bisnis, karena Tamrin Group ini kan salah satu perusahaan terbesar di Sumatera Selatan, sudah hampir 55 tahun berdiri. Tentunya dengan visi kami kan kita mau bertumbuh dan memberi makna bagi masyarakat sekitar melalui kekuatan SDM yang kita miliki. Untuk itu kita ke kampus-kampus gitu ya, tentunya dengan kekuatan SDM yang kita miliki, dan kita ingin memberikan pelayanan yang terbaik. Ada 4 hal yang memang kami prioritaskan di Tamrin Group ini. Yang pertama adalah kita ingin mengelola proses administrasi yang simple dan excellent, terus juga mengembangkan pemimpin yang sukses, melayani 31,8 juta pelanggan ya di tahun Oke. 2027, dan yang pasti kita ingin terus memberikan pelayanan terbaik untuk karyawan-karyawan dan juga customer-customer kita. Wah, keren sekali ya, Kak. Oke, ini Nabila nih penasaran nih, Kak, tips dan triknya menjadi seorang pemimpin handal seperti Kak Malik Oke. sendiri itu gimana gitu? Sebenarnya ada 3 ya, praktis. Nah, Praktek teman-teman terus jangan ya. lupa praktis ya. Iya, karena kalau enggak mencoba, karena gini, orang ini kan terutama anak-anak mahasiswa ya, saya tanya-tanya, "Oh, Nabila mahasiswa gitu, ini kesempatan bagus, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi kan untuk nge-branding juga. Iya, betul Bagaimana sekali, Kak. berlatih untuk menjadi orang yang percaya diri gitu ya, public speakingnya bagus ya, kita mulai dari sekarang. Kita mulai dari sekarang, terus juga mencoba, terus juga salah kita perbaiki, salah Iya, perbaiki betul. lagi, dan alhasil nanti teman-teman akan menjadi expert di sana. Oke, Gitu. jadi kalau Tentunya ada certified juga gitu yang harus kita Oke. ambil gitu. Oke, jadi meskipun latihan tapi kita harus tetap ada ilmunya ya, Bener, ada Kak. ilmunya juga. Mm-mm. Sekarang enak loh Nabila, dengan zaman sekarang kita bisa belajar itu cepat banget dan murah sekali. Kalau zamanan kita dulu, aduh, untuk mengambil certified itu paling murah 15 jutaan. Sekarang dengan adanya YouTube, dengan adanya apalagi AI sekarang ya, Iya. ChatGPT, wah enak banget ya belajar sekarang. Wah, Otodidak bisa sendiri gitu otodidak ya. bisa sendiri, Iya. tinggal kemauannya mau atau enggak sih Iya. gitu. Ada niat atau enggak Ada gitu ya, niat Kak. atau enggak gitu, mau ambil peluang itu atau tidak. Iya, Biasanya betul kan sekali. gitu. Jangan kayak zaman dulu gitu, kalau wong Palembang bilang, kalau wong lain bisa ngapun aku nian kan. Kalau bisa kita, kenapa harus orang lain gitu ya Iya. enggak? Kalau Harusnya Nabila kita. gini, Kak, kalau coach Nabila sendiri
aku pacak ngapa kok pacak Nah, ya. betul, 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 betul. Iya. Keren, 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 Oke, keren. kita nih lanjut nih kayak latar belakang dari dan tujuan karir sukses tuh di mana? Mendatang tuh Oke, di masa mendatang gimana, Kak? oke. So, kita tahu banget, Nabila, zaman sekarang gitu ya, kita tahu perubahan dalam dunia kerja ini sangat cepat sekali. Artinya memang kita dituntut nanti ketika kita masuk ke dunia kerja harus siap dengan perubahan yang ada. Yang kedua juga, selain ingat generasi strawberry, anak-anak muda sekarang dibilang seperti itu ya, Iya, betul. ranum, bagus gitu. Tapi ketika dipegang gitu ya, lembut gitu, sebulan 2 bulan keluar gitu dari perusahaan. Karena Keluar. apa? Tidak ada adaptasinya di sana, dan juga kita ingin bahwa ketika karir yang nanti akan kita masuk di sebuah perusahaan itu kan menjadi peluang kita, ya enggak? Oke. Peluang kita untuk terus maju dan juga bertumbuh. Baik. Nah, ini mungkin teman-teman semua ini pada penasaran juga nih, Kak, seberapa pentingkah mentas karir? Oke, kan dari judulnya kita kan udah provokatif banget gitu ya, hack your future career, bagaimana kita meretas ya karir di masa depan kita. Karena kadang kita bingung, kita lulusan lulusan A, ternyata di situ banyak dicari lulusan B gitu ya. Namun banyak juga di tempat kami gitu ya orang-orang yang dicari apa gitu ya. Terus tuh jadi lulusan apa ternyata dia bisa masuk di sana. So, teman-teman semua perlu sekali bagaimana kita mengenal diri kita terlebih dahulu. Kita mengenal diri kita terlebih dahulu, kita biasanya tes tuh. Biasanya ada self identity, ada tahu DISC dan juga MBTI. Apalagi di perusahaan-perusahaan sekarang itu sudah pakai MBTI. Bahkan kalau saya lihat di drakor gitu ya, drama-drama Korea itu bahkan mereka nanya MBTI-mu apa gitu ya, apakah ISTJ, INTP gitu. Nah, itu perlu sekali, Nabila. Ketika kita ingin mencari pekerjaan, kita yang harusnya menyeleksi pekerjaan itu. Ya, tentu lowongan banyak gitu ya. Kita harus seleksi dari diri kita. Saya ini kekuatannya di mana? Profesi yang cocok buat saya ini apa? Kelebihan saya apa? Jadi kita tes dulu di DISC test. Itu teman-teman bisa tes di Anthony Kusuma, anthonykusuma.com. Di situ teman-teman bisa tuh apakah saya orang yang dominan, apakah saya orang yang intim, stabil atau cermat. Atau kalau biasa orang bilang tuh koleris gitu ya, sanguin, pragmatis dan juga melankolis. Setelah itu kita tahu tuh kalau umpamanya saya influence gitu ya. Influence ini kan orang-orang yang ya kayak Nabilah lah ya kalau saya bilang. Kenapa? Karena hobi di depan layar gitu Ya, ya. betul, Jadi Kak. MC, terus juga Iya. public speaking, terus apalagi pokoknya kalau dilibatkan dengan hal-hal yang di depan layar dia suka banget. Iya, betul Untuk sekali. pelayanan juga bagus. Jadi walaupun nanti saya lulusan ekonomi atau manajemen, terus tuh lulusan teknik sipil, tapi yang dicari adalah service counter atau teller gitu ya. Ternyata itu sesuai dengan self identity kita, kenapa nggak kita coba gitu. Nah, perlu sekali mengenal siapa kita, perlu sekali mengenal siapa sih kita ini gitu ya. Kekuatan saya di mana, kekurangan saya di mana, jadi saya bisa belajar juga tuh dari orang-orang lain gitu. Oke, kenali diri dulu Kenali berarti, Kak, diri ya? dulu. Oke. Karena dari masing-masing eh, apa namanya self identity itu gitu ya, atau DISC test itu kan ada yang namanya kelebihan dan juga kekurangan. Nah, kita bisa belajar dari kelebihan-kelebihan itu terhadap orang-orang dominan. Orang-orang dominan ini, Nabila, orang-orang yang punya ego yang tinggi gitu ya, punya semangat yang tinggi. Biasanya kita di Tamrin Group itu kalau cari MT gitu ya, manajemen trainee untuk the next leader, kita carinya orang-orang yang dominan karena ini punya semangat yang tinggi untuk maju. Itu orang-orang dominan. Terus juga kita bisa belajar dari orang-orang influence gitu ya. Bagaimana bisa terkoneksi dengan orang begitu cepat gitu Iya, ya. betul. Terus juga disukai banyak orang dari Betul, cara Kak. dia ngomong Like gitu. komennya, waduh. Gitu ya, itu orang-orang influence. Oke, Terus oke. yang orang-orang steadiness, tentu kita juga belajar dari dia gimana sih jadi pribadi yang hangat, bersahabat, terus juga bisa mendengarkan orang lain gitu. Dan juga yang satu lagi itu komplain, orang-orang yang cermat ya, secara terorganisir, orangnya sangat suka sekali dengan yang namanya SOP, prosedur. Itu kan kita harus belajar juga. Kalau bekerja di sebuah perusahaan pasti ada SOP yang harus kita
lakukan gitu. Oke. Jadi kesemuanya itu bisa kita pelajari dan tentunya kekuatan kita itu menjadi pendukung kita pada saat kita nanti memilih pekerjaan. Yang pasti ketika Anda bingung mencari pekerjaan gitu ya dengan background saya yang berbeda, Anda pastikan bahwa karakter saya ini apa dulu. Kira-kira cocok nggak di situ? Yuk sekarang itu lo yang nyeleksi berkas-berkas lamaran, lowongan-lowongan pekerjaan tuh kalau nggak sesuai dengan Anda, nggak usah Anda pilih gitu ya. Karena banyak sekali orang-orang di luar sana udah ribuan, udah ratusan, tapi kok nggak diterima. Ini bukan masalah pinter atau tidak pinter, tapi masalah cocok atau tidak cocoknya. Jadi Oke. carilah kecocokan di tempat lowongan posisi pekerjaan itu ada. Kalau seumpamanya, kayaknya ini cocok banget dengan saya pelajari dan mudah-mudahan lolos gitu. Oke, jadi teman-teman penting banget kita untuk kenali diri dulu, Benar, tahu niatnya gitu ya Kak, cocok apa enggak mm, dengan pribadi kita sendiri benar sekali. gitu. Baik, ini lalu bagaimana Kak cara untuk membentuk karir sebelum memasuki dunia kerja? Oke, cara membentuk karir sebelum memasuki dunia kerja. So, teman-teman, kalau kita ingin merubah nasib kita ingin melihat bagaimana sih nantinya kita 3 atau 5 Iya, tahun itu betul. akan terlihat dari hari ini. Lo ngapain gitu kan ya, buku apa yang lo baca, sudah apa saja. Betul. Karena nasib ini dibentuk dari yang namanya kita kita kelola yang namanya perasaan terlebih dahulu. Dari perasaan, nanti ke pikiran, dari pikiran menjadi tindakan, tindakan menjadi kebiasaan, kebiasaan menjadi karakter. Nah, karakter itulah yang akan merubah nasib teman-teman semua. Contoh dari perasaan yang bahagia gitu ya, datang ke kampus memang untuk belajar, untuk mendapatkan value atau nilai tambah. Karena banyak banget orang-orang sekarang, saya kalau kuliah nanti oh really nggak sih dapat pekerjaan? Sebenarnya nggak seperti itu gitu Iya. ya. Orang-orang ketika kuliah nggak dijamin apakah mereka akan masuk tempat kerja atau tidak. Namun orang itu biasanya kalau sudah kuliah cara berpikirnya berbeda Iya, betul sekali. dari orang-orang kebanyakan pada umumnya yang nggak kuliah gitu ya. Iya. Pengalaman juga pasti akan berbeda. Dia akan bertemu dengan orang-orang siapa gitu ya. Pasti akan berbeda dan pastinya ini juga nanti akan meningkatkan value teman-teman semua. Ingat, sedikit yang kita kerjakan di hari ini namun secara kontinu gitu ya dan juga kita tatah benar bahwa itu akan merubah tindakan kita gitu ya, akan merubah perbuatan kita menjadi lebih baik lagi. Itulah yang akan menjadikan karakter kita itu akan disukai banyak orang atau tidak, atau menjadi value kita atau enggak. Sekarang kan Oke. ada yang namanya value advantage gitu ya. Iya, iya Jadi betul. kebermanfaatan kita, nilai diri kita itu akan dinilai dari apa ya, dari situ. Oke. Oh, Jadi gitu ada juga Nabila. istilah high value woman lah Ah, gitu ya benar Kak. sekali. Oke, ini Kak, lalu bagaimana nih Kak cara untuk meningkatkan diri tuh dengan karakter dari masing-masing gitu? Cara meningkatkan. Nah, gini Iya. teman-teman. Banyak orang-orang yang berpikir bahwa oh karakter gue ini gitu ya. Ya lo harus tahu gua gitu. Enggak seperti Mhm. itu juga. Oke. Ya. Jadi sebagai seseorang yang ingin maju dan juga bertumbuh, tentu kita harus terus meningkatkan diri kita. Orang-orang dominan kita lihat, orang-orang dominan ini kan biasanya orang-orang yang eh, agak susah mendengarkan orang lain dan juga agak susah Oke. percaya dengan orang lain. Nah, mulai sekarang ketika Anda punya sifat dominan itu gitu ya, kayaknya lebih agak diturunkan sedikit dan rasa percaya dan juga lebih mendengarkan orang lain itu. Oke. Terus juga orang-orang influen ya, atau Mhm. orang-orang intim, orang-orang yang istilah kata itu artis. Nah, orang-orang Oke. yang Mhm. penyebar energi dimanapun Iya. biasanya kalau ada dia tuh rame Nabila, Iya ya nggak? betul Kak. Tiba-tiba tiba-tiba adem ayem gitu. Ketika ada dia datang rame Oke, banget. Nah kalau itulah misalnya event-event di mall gitu ya Kak, bener. Nah waduh. event-event di mall biasanya dia Oke. suka jadi MC atau Mhm. menjadi penghibur. Nah Iya. orang-orang seperti ini harus pandai mengatur waktu dan juga Oke. orang-orang influen ini kadang mereka ini berbicara asal saja gitu ya. Sering Oke. ceplas-ceplos. Iya, betul Kak. Orang kalau feeling-an dia akan tersinggung gitu. Kalau thinking mah Mhm. aman gitu. Itu harus Iya. menjaga banget perkataan dia. Dan yang pasti dalam bekerja harus perhatikan detail. Karena orang influen ini agak sedikit bisa dibilang itu nggak terlalu rapih orangnya gitu. Oke. Karena kan orangnya bisa dibilang tuh inovasi gitu ya. Terus Mhm. juga
banyak bersebaran kemana-mana. Terus yang ketiga gitu ya, yang steadiness atau orang-orang stabil. Kadang orang-orang stabil ini terhadap perubahan susah banget untuk berubah. Jadi yuk belajar untuk menerima perubahan yang ada, perubahan yang baik itu bagus banget untuk dia. Terus juga latihan untuk menjadi asertif, bagaimana mengungkapkan ide, komunikasi dengan orang atau pikiran orang lain. Pernah nggak Nabila di ruangan kalian gitu ya, kalau ditanya, kita mau kemana? Ada yang bilang gini, saya ikut orang banyak saja deh. Itu orang-orang steadiness sebenarnya. Karena kenapa? Dia itu takut sekali pikirannya, idenya itu nanti orang lain tersinggung. Karena dia kan menjaga perasaan banget. Iya. Jadi udahlah saya ikut orang banyak. Bisa dipastikan itu orang-orang steady. Oke. Nah, orang-orang Iya. cermat kadang ini banyak banget berpikir, banyak banget yang dipikir. Jadi kalau bisa yuk beranilah mengambil resiko ke depannya. Kalau sudah yuk sudah ambil. Dan juga kadang orang-orang cermat ini agak susah menunjukkan perasaan mereka. Kadang dia ini mau sih bersosialisasi, namun kadang agak garing gitu. Pernah nggak sih ada Iya teman iya, ada seperti Kak, itu? ada. Sebenarnya dia itu Pengen mencoba mau ya, banget pengen Kak? mencoba, tapi Heeh. ketika dia buat jok-jok itu garing, apaan sih gitu. Iya, betul betul. Influence tuh Betul sering betul. ngebully dia gitu. Oh, oke So, oke oke. kita lihat dulu apakah kita seorang introvert ataukah kita seorang extrovert, itu perlu sekali gitu. Baik. Extrovert tahu ya. Jadi extrovert ini dia kalau nge-recharge energi itu datang ke tempat orang banyak atau sosial. Jadi Oke. ketika ketemu banyak orang, energinya itu ter-recharge dengan baik. Seperti Nah, HP itu full gitu full ya. 100% gitu ya, Kak? Benar. Oke. Orang-orang yang tersiksa pada saat pandemi ya orang-orang ekstrovert gitu ya. Disuruh Oke. duduk anteng gitu ya. Kalau Oke orang oke. introvert mah aman-aman Aman, saja gitu ya. oke. Dia kalau ketemu dengan orang banyak, energinya itu akan habis. Capek banget. Betul betul. Nah, jadi dipilih banget teman-teman semua yang ingin meretas karirnya gitu ya, harus tahu banget karakter diri Anda cocoknya di mana. Betul Jadi sekali. boleh tes nanti di Anthony Kusuma. Di situ ada tes DISC dan juga 16 kepribadian gitu ya. Kita bisa Oke, melihat. bisa ya, Kak? Iya. Kalau tadi kan kita ngobrol mengenai 4 kepribadian. Kalau ini 16 kepribadian loh. Kita dilihat dari Oke. mana saja. Biasanya setelah introvert extrovert dilihat juga dimensi memahami informasi dari luar. Apakah Oke. dia orang yang sensing, apakah dia orang yang intuiting. Terus juga dilihat juga dimensi menarik kesimpulan dan keputusan. Apakah orangnya thinking, apakah orangnya feeling. Terus itu juga kita lihat dimensi pola hidup. Orangnya teratur atau enggak. Kalau judging orangnya teratur banget. Kalau perceiving orangnya aduh gitulah. Oke. Semrawut gitu. Pokoknya Gitu teman-teman Nabila. kalau ada Jadi nanti tes-tes kita boleh. boleh, boleh. Jadi silakan teman-teman cari di Google banyak ya tes 16 kepribadian atau DISC test gratis kok sekarang. Jadi teman-teman Oke. bisa tahu di situ. Lebih Kepribadian kita dalam sendiri. saya seperti apa sih orangnya. Jadi kita perlu tahu diri kita dulu, baru kita bisa mengetahui orang lain. Jadi empatinya itu lebih ada. Betul Gitu Nabila. sekali. Baik. Ini kita lanjut nih, Kak. Ada Kakak tips dan triknya agar lulus tes dan dilirik nih berkasnya oleh Wah, HRD ini gitu. Ini oke. yang ditunggu So, kayaknya, Kak. ya biasanya kita akan mencari kecocokan. Kebetulan kita kemarin cari MT admin head. Kita mencari pengawas. Bagaimana orang-orang ini bisa mensupport dan juga menjaga keuangan di sana gitu ya. Untuk lulus gitu ya, pertama teman-teman akan dilihat berkasnya terlebih dahulu. Berkas, CV atau segala macam sih itu kita bisa lihat lah ya banyak. Dan yang pasti yang akan kita tanyakan seperti apa? Pertama, bagaimana sih ketika proses wawancara itu penting sekali. Persiapan itu penting sekali. Begitu kita sudah membidik satu perusahaan, pelajari banget. Contoh kalian ada waktu 1 minggu atau beberapa hari, pelajari banget. Perusahaan ini bergerak di bidang apa sih? Visi misinya apa sih gitu ya. Terus juga apa yang bisa saya pelajari dari sana. Terus yang lowongan ini relate-kah dengan pengalaman-pengalaman saya baik di organisasi saya. Jadi saya bisa berbicara di sana. Contoh bagaimana sih kemampuan mereka untuk memperkenalkan diri mereka kepada kita gitu ya.
Terus juga bagaimana kemampuan komunikasi dia, masih terbata-bata kah gitu ya. Kadang ada 4 poin yang akan kita lihat. Mereka tidak tahu biasanya kita kasih nilai 1, tapi ketika dia tahu, dia bisa menjelaskan, nilainya 2. Tapi ketika dia bisa menjelaskan dan juga memberikan contoh gitu ya, itu nilai plus juga kita kasih nilai 3, kan ada 4 poin. Nah, kalau nilai 4, dia bisa memberikan contoh bahkan dia sudah pernah mengalami hal itu gitu. Nah, dia bisa berbicara seperti itu tuh. Tentunya ada beberapa pertanyaan-pertanyaan lagi gitu ya. Bagaimana keseputaran dia mengalami tekanan. Contoh ditanya, "Nabila orangnya suka bekerja sama atau sendiri sih?" Kadang ada pertanyaan jebakan loh kayak gitu. Oke. Terus juga, kira-kira orang yang susah diajak kerja sama itu orang yang seperti apa, Nabila? Kadang itu yang membuat berpikir terlebih dahulu gitu ya. Waduh, gitu. Iya, Tapi oke juga oke. harus siap cari gitu ya, cari pembahasan-pembahasan, biasanya interview ini nanya apa gitu. Oh, baik. Jadi teman-teman diingat tadi ya, kita harus tahu dulu visi misi dari perusahaan. Benar. Banyak dapat info lah ya, Kak, gitu. Banyak-banyak kita cari info Iya. sebanyak mungkin, terus juga kalau bisa sehari 2 hari latihan lah interview di depan kaca gitu ya. Memastikan bahwa saya ini layak loh dipilih gitu. Betul, Kak. Karena ini bukan masalah Anda pintar atau tidak pintar gitu ya. Ini masalah cocok atau tidak cocok Anda di posisi tersebut. Itulah kenapa ada tes psikotes itu sebenarnya melihat bagaimana kepribadian teman-teman semua. Karena kalaupun umpamanya teman-teman dipilih di sana mungkin karena link atau network dari orang dalam atau segala macam, tapi ketika Anda tidak cocok di situ, Anda yang akan tertekan sendiri. Karena tidak sesuai dengan kepribadian kalian gitu ya, tidak sesuai dengan yang ada di karakter kalian, jadinya ya teman asal-asalan saja. Kenapa kami mencari orang yang cocok? Ya itu tadi, agar pada saat mereka bekerja bisa produktif ya, dan yang pasti bisa menghasilkan value yang lebih untuk kemajuan perusahaan gitu. Betul sekali. Baik. Nah, teman-teman ini Nabila penasaran ya, Kak. Selain self identity tadi ada self leadership. Nah, itu Benar. apa Kak yang membedakan Oke. mereka antara leadership sama Gitu. identity tadi? Benar. Nah, kalau self leadership, self identity itu bagian dari self leadership ya. Bagaimana sih orang itu bisa memimpin dirinya sendiri. Kadang ini lebih susah memimpin diri sendiri daripada orang lain. Ya, bagaimana kita secara jujur kepada diri sendiri bahwa saya ini kurangnya di mana, yuk saya belajar. Ya enggak? Betul Lebih sekali. lebih kalau umpamanya kita ada tim gitu ya, lebih gampang tuh, "Oh, lo kesini kesini belajar ini." Nah, mereka nurut. Tapi kitanya sendiri, bagaimana kemampuan kita untuk memimpin diri kita sendiri untuk mencapai tujuan dan juga sasaran kita, baik itu profesional kita dalam hal bekerja, dan ini pun bisa membantu perusahaan. Nah, biasanya Nabila berbicara mengenai self leadership ini kan yang saya garis bawahi ada 4 hal. Biasanya kita berbicara mengenai self discovery atau self identity tadi. Benar-benar kita mengetahui siapa saya gitu ya, apa kelebihan saya, terus juga apa kelemahan saya. Dari kelemahan itu tindakan apa yang akan saya lakukan. Kan biasanya sering ditanya, "Kelemahanmu apa sih?" Saya ini Pak orangnya pelupa. Nah, saya biasanya kalau pelupa itu untuk menghadapinya saya kasih checklist tuh Pak pekerjaannya gitu kan ya, agar saya tidak lupa lagi. Dari kekurangan itu kita belajar dari situ. Terus juga self leadership ini kan kita berbicara mengenai self acceptance, bagaimana kita menerima diri kita secara utuh. Tidak menjudge bahwa kok orang itu lebih baik dari saya, orang itu lebih pinter dari saya, orang itu lebih cantik dari saya, lebih itu, tapi kemampuan kita untuk menerima diri kita, inilah saya gitu ya. Dari situ kita bisa nerimo, kata orang itu. Mau Bener. inilah diri aku Benar, gitu inilah ya. diri saya dan potensinya harus ditingkatkan lagi. Yang ketiga adalah kita berbicara mengenai self management. Bagaimana kemampuan mereka untuk memanage dirinya sendiri dari segi waktu, time managementnya seperti apa, mana yang prioritas, mana yang tidak. Kan kita berbicara mengenai self management ini kan tentang waktu kita. Semua orang kan dikasih waktu sama gitu nggak? 24 jam. Tinggal kitanya
bisa enggak mengatur waktu itu dengan baik, prioritasnya mana yang penting, mana yang tidak penting gitu ya, mana yang mendesak, mana yang tidak mendesak. Kan sesuatu hal yang tidak penting dan juga tidak mendesak harusnya kan kita delete ya enggak Iya dalam betul. hidup kita, jangan dikerjakan. Kalau Iya. bisa kerjakanlah sesuatu yang penting dan juga mendesak, sesuatu hal yang tidak mendesak namun penting juga perlu kita kerjakan. Jadi Oke. baik banget. Berbicara manajemen tadi tentang waktu, bagaimana self control kita gitu ya, bagaimana kita mengontrol emosi kita. Kadang kita ini terlalu terlalu overthinking dengan apa kata Iya, orang gitu betul ya, Kak. apa pendapat orang, padahal kan kita nggak bisa merubah itu, ya nggak? Iya betul Terus itu Kak. juga keadaan sesuatu yang terjadi di sini, kita kan nggak bisa merubah. Nah, berbicara mengenai self control, bagaimana tentang pengendalian kita, bagaimana kita mengelola perasaan kita, bagaimana kita menerima diri kita gitu kan ya, bagaimana kita berkata-kata positif, bagaimana kita bisa bertindak dengan hal-hal yang positif, pengendalian di diri kita. Oke. Dan yang terakhir adalah kita berbicara mengenai self growth, bagaimana kita harus terus bertumbuh untuk menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Kan Oke. bukan seberapa pintar namun seberapa banyak teman-teman bertumbuh. Kalau berbicara mengenai pintar itu banyak banget ya orang Iya. pintar, namun bagaimana mereka bertumbuh untuk menjadi sesuatu hal yang baik gitu ya, orang yang baik dan juga bermanfaat bagi sesama itu wah luar biasa sekali. Ini sudah dikupas tuntas semua nih oleh Kak Marianto nih. Senang Terima kasih sekali banyak kalau loh Kak. Iya. ngobrol-ngobrol ya. Heeh, Ini cocok banget untuk anak-anak muda yang bingung nih Kak. Kayaknya aku cocoknya di mana ya Kak benar. gitu. Mm-mm. Nah, ini last but not least ini ya Kak, boleh dong di-spill kata-kata motivasi atau mutiara dari Kak Marianto sendiri untuk teman semuanya. Ini kata-kata ya. Nah, Untuk penyemangat gitu loh benar, terutama Kak. untuk anak-anak kampus gitu Iya, ya, dimanapun Anda apalagi mahasiswa berada. akhir ya Kak. Benar, apalagi mahasiswa akhir. Kadang kalian beruntung banget contoh masuk di Universitas MDP gitu kan ya. Namun itu tidak menjamin teman-teman akan mendapatkan pekerjaan yang bagus. Iya, So, betul Kak. quote-nya gini, Nabila, jangan lihat di mana saya ngampus, tapi lihat bagaimana saya itu kuliah gitu. Jangan dilihat di mana saya kuliah, namun lihatlah bagaimana saya kuliah. Nih Jadi 100% buat di Kak Mal situ ini. 100%. Iya, betul sekali Kak. Benar. Betul. Ya, seperti yang Nabila lakukan hari ini itu bisa membuat kita terus bertumbuh, ya enggak? Iya, betul sekali. Alhamdulillah. Gimana? Oke, ada lagi Kak yang disampaikan teman-teman semuanya? Gini teman-teman semua, dalam hal bekerja gitu ya, untuk mencari mencari orang bekerja itu yang mau bekerja itu banyak teman-teman semua. Namun untuk mencari orang yang mau bekerja gitu ya, untuk mengelola dirinya sendiri gitu ya, kemauan mereka untuk self leadership itu agak susah banget kita. Karena kan orang-orang ini kerja kalau dilihat gitu ya, kerja karena apresiasi gitu ya. Tapi kerja yang benar-benar mereka kerja, kemampuan mereka untuk mengelola diri mereka sendiri untuk kerja produktif tanpa dilihat orang pun mereka tetap bekerja masih susah. Oke. So, teman-teman semua, terutama yang masih muda-muda nih ya, nanti ketika Anda mendapatkan pekerjaan impian Anda gitu ya, yakinkan bahwa karena memulai satu pekerjaan yang memang benar-benar itu menjadi pilihan Anda gitu ya, itu nanti akan berdampak bagi karir Anda ke depannya. Nah, So, pilihlah pekerjaan yang memang benar-benar sesuai dengan karakter Anda. iya. Kalianlah yang pilih pekerjaan itu, bukan semua dimasukkan satu-satu banyak sampai ribuan, bahkan Anda ngeluh memang nggak cocok gitu ya. Iya, betul Carilah Kak. yang cocok untuk Anda dan selamat menikmati. Semoga menjadi karyawan yang produktif nantinya. Betul sekali. Baik, berikut itu sudah sharing pengalaman dan ilmu dari Kak Marianto. Terima kasih banyak Kak sudah mampir di podcast kita MDP TV. Sama-sama, Dan nantikan Nabila. Sabtu depan kita akan kedatangan tamu istimewa tentunya. Dan buat teman-teman semuanya, jika ada rekomendasi pembicara selanjutnya atau yang ingin diundang di podcast kita MDP TV, komen sebanyak-banyak di channel YouTube kita atau Instagram kita MDP TV. Saya Nabila Zi, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.